Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita semua, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 1 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Justinus Martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, melalui salib yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak beriman, secara mengagumkan, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Justinus Martirmu pengetahuan yang mendalam mengenai misteri Kristus. Sebab berkat doanya, tipu muslihat ajaran sesat dijauhkan dari kami, dan kami diteguhkan dalam pengakuan iman yang benar. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 11b sampai 19. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 1 Juni, bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Justinus Martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, paroki, gereja, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Justinus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Justinus seorang pemikir Kristiani atau filosof yang lahir di Plavia, Neapolis pada awal abad kedua. Berasal dari keluarga yang tidak beriman.
Setelah matang dalam belajar filsafat dan kitab suci Kristiani, Justinus menjadi pengikut Kristus. Kemudian ia pergi ke Roma dan menjadi seorang pengajar, sekaligus pewarta iman Kristiani. Ia merupakan pemikir Kristiani pertama yang menggunakan filsafat untuk menjelaskan dan membela iman akan Kristus. Ia mengajarkan bahwa baik para filsuf maupun para nabi menyampaikan pengajaran yang diinspirasikan oleh Logos, Sang Sabda. Dan pada akhirnya, Logos itu menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Karena penghayatan, pengajaran, dan pembelaannya terhadap iman Kristiani ini, Justinus akhirnya dibunuh sebagai martir pada masa pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius sekitar tahun 1169. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita semua, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan ini diimani oleh Santo Paulus. Bagaimana Paulus dalam bacaan hari ini pun memberi pandangan yang berkebalikan dengan kecenderungan manusiawi pada umumnya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Tentu Paulus harus makan dan minum. Untuk itu Paulus menegaskan bahwa dengan tangannya sendiri ia telah bekerja untuk memenuhi keperluannya dan keperluan kawan-kawan seperjalanannya. Paulus memberikan pedoman yang barangkali berkebalikan atau berlawanan dengan pandangan orang pada umumnya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Umumnya orang menerima hadiah, menerima gaji, warisan atau barang-barang lainnya akan menjadi bahagia, menyatakan syukur dan terima kasihnya. Santo Paulus mengambil titik pandang lain. Orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, yaitu dengan memberi, itulah orang yang lebih berbahagia. Tentu saja pandangan Paulus ini tidak lepas dari kehidupan imannya akan Yesus Kristus. Contohnya, pengorbanan hidup Yesus untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kegembiraan orang lain menjadi dasar pandangan tentang kenyataan bahwa memberi itu lebih membahagiakan daripada menerima. Perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik menjadikan bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus sungguh mengimani sabda Tuhan hari ini. Dengan disemangati pengorbanan Yesus, memberi diri untuk kebahagiaan orang lain menjadi efek, punya pengaruh yang besar untuk kebahagiaan diri sendiri. Dan Paulus juga telah memiliki pengalaman iman yang mendalam dan dihayatinya dalam hidup sehari-hari. Kesaksian imannya dapat diandalkan dan kita teladani. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua sebagai murid-murid Kristus zaman sekarang juga dipanggil untuk menjadi seperti Justinus, martir-martir zaman sekarang. Untuk seperti Paulus, memberikan kesaksian-kesaksian dalam hidup kita yang tentunya berlawanan dengan dunia, karena sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan telah berikan contoh untuk kita semua. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya semangat martir Justinus dan Rasul Paulus menjadi semangat dalam hidup kita. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang,
Jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata. Jadilah saksi Kristus, setelah dirimu kau tinggalkan. Jadilah saksi Kristus, kehidupan baru kau dapatkan. Jadilah saksi Kristus, api cinta Kristus kau kobarkan. Jadilah saksi Kristus, di saat hatimu jadi hampa. Jadilah saksi Kristus, tiada hasratmu dalam karya. Jadilah saksi Kristus, tiada harapan kan berjuang. Jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.